Bab 636. Tidak ada yang menerima, kecuali Anda. Tuan Panji, Tuan Panji. Panji Virgo tiba-tiba ditendang, dan pengemudi yang mengikutinya segera berlari untuk membantunya berdiri. Kamu keparat. Bajingan kecil, kamu berani menyentuhku, aku akan membunuhmu hari ini. Panji Virgo sangat marah, dia tidak menyangka akan dipukuli oleh lobat kecil di perusahaan. Dia bangun, akan memukuli Kenzi dengan gusar. Berhenti. Apa yang ingin kamu lakukan? Penjaga keamanan hotel di pintu masuk lobi menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi mereka dengan cepat mengeluarkan tongkat mereka, bergegas, dan menghentikan Panji Virgo dan pengemudinya. Apakah kamu bercanda? Hotel Aston adalah hotel bintang 5 yang menerima tamu asing. Bagaimana mungkin satpam yang bertugas di pintu masuk lobi diam melihat orang berkelahi di pintu masuk? Kenzi Harimurti tidak terlalu memperhatikan, menatap Nika Cortez dan berkata, ayo pergi, saatnya masuk ke mobil. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju tempat parkir. Nika Cortez melihat bahwa dia begitu mendominasi namun begitu tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, buru-buru mengejarnya, dengan patuh mengikuti di belakangnya. Dia tidak tahu mengapa, Nika Cortez jelas tahu bahwa dia hanyalah orang kecil, tetapi pada saat ini, Nika Cortez mengikuti dengan cermat, tampaknya hanya pada orang kecil ini dia dapat menemukan perasaan dilindungi. Sepanjang jalan, Kenzi Harimurti terus bertindak sebagai pengemudi, memegang setir dan tetap tenang. Nika Cortez memandangi wajahnya beberapa kali, tidak dapat menahannya, dan membujuknya, kamu harus meninggalkan perusahaan Smile malam ini. Kamu harus pergi jauh, jangan tinggal di perusahaan lagi. Kenzi Harimurti berkata sambil mengemudi, kenapa? Apakah kamu khawatir Panji Virgo akan membalasku? Nika Cortez berkata, Panji Virgo ingin membalas dendam padamu, itu adalah 100% hal pasti yang akan terjadi. Jika dia menunggu untuk berurusan denganmu, tidak hanya akan mengeluarkanmu dari perusahaan, itu tidak akan sesederhana seperti itu. Kenzi Harimurti tidak setuju dan tersenyum, ayolah. Dia menyalakan sebatang rokok dengan tangannya yang bebas, mengisapnya dan berkata, aku masih mengatakan hal yang sama, meski tentara datang untuk memblokir, air datang untuk menutupi, aku akan melakukan semua keinginanku. Nika Cortez tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana dia harus mengatakannya, menatapnya dengan mata berkedip, itu adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa pria kecil ini memiliki sisi jantan. Sedemikian rupa sehingga Kenzi Harimurti merokok di mobilnya dengan anggun, dan dia bahkan tidak memarahinya untuk pertama kalinya. Sayang sekali, sangat tragis bagi lelaki kecil ini untuk menyinggung Panji Virgo di luar batas kemampuannya, pikirnya. Keesokan harinya, Kenzi Harimurti memperkirakan bahwa dia akan menerima balas dendam Panji Virgo seperti badai, tetapi tanpa diduga, tidak ada balas dendam, dan tidak ada gerakan. Pada jam 9 pagi, Kenzi Harimurti sedang makan roti isi kukus sambil membolak-balik dokumen dan duduk di kursi asistennya. Sebelum menyelesaikan satu halaman dokumen, suara sepatu hak tinggi terdengar dengan cepat melalui pintu. Kenan Harimurti, kamu beruntung. Perwakilan tim inspeksi Tuan Jordan datang ke perusahaan pagi-pagi. Panji Virgo akan menerima mereka, dan dia sibuk dengan pemilihan 2 hari ini. Dia tidak perlu habiskan energinya pada Anda. Saya kira Anda akan aman selama beberapa hari ketika tim inspeksi ditempatkan di perusahaan. Ketika Nika Cortez mengatakan ini, ada sedikit kegembiraan di wajahnya yang cantik, dan dia tampak seperti dalam suasana hati yang baik. Kenzi Harimurti tidak terlalu peduli, dia hanya bersenandung setelah mendengar ini, dan kemudian dia masih makan roti isi kukus dengan satu tangan sambil membolak-balik dokumen dengan tangan lainnya. Direktur Nika, tolong tuangkan secangkir kopi untukku, mulutku agak kering. Oke. Nika Cortez tanpa memikirkannya sama sekali, dia berjalan menuju mesin kopi dengan sedikit senyum, dan ketika dia membungkuk dan menuangkan secangkir kopi, dia tiba-tiba terbangun, sepertinya ada yang salah. Orang ini. Dia seorang asisten dan saya bos wanita, mengapa saya harus menuangkan kopi untuk pria ini? Tapi secangkir kopi panas telah dituangkan, jadi tentu saja tidak bisa dimasukkan kembali, jadi Nika Cortez hanya bisa membawa kopi dengan wajah cemberut. Kenan Harimurti, aku peringatkan kamu. Jangan mengira kamu bisa di atasku hanya karena kamu membantuku mengajari Panji Virgo kemarin. Ada aturan di tempat kerja, dan harus ada rasa hormat antara atasan dan bawahan. Jangan lupa, aku adalah bos wanitamu, dan kamu adalah asistenku. Jadi hal seperti hari ini, memerintahkan bos untuk menuangkan kopi untukmu tidak akan pernah dibiarkan terjadi di masa depan. Nika Cortez menunjukkan ekspresi tidak senang, meletakkan cangkir kopi di atas meja dengan suara gemerincing, lalu menggeliat.
Kenzi Harimurti terhibur, untuk apa, bukankah hanya menuangkan secangkir kopi? Pukul 10 pagi, Mika Cortez pergi ke rapat. Kenzi Harimurti bermain dengan komputer di kamar asisten sebentar, merasa sedikit gelisah, jadi dia mengambil laporan dan pergi ke departemen penjualan di lantai bawah. Kenzi Harimurti baru saja masuk ke aula kantor departemen penjualan, dan rekan lama yang sibuk di departemen penjualan semuanya terdiam, dan semua memandang Kenzi Harimurti dengan mata seperti melihat monster. Kenzi Harimurti berhenti tanpa sadar, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Detik berikutnya, Grace Ananta dan beberapa rekan pria yang biasanya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya mengelilinginya, menariknya ke bilik, dan membiarkannya duduk di kursi. Kenan Harimurti, menurut gosip, saya mendengar bahwa Anda memukul orang kedua di perusahaan, Wakil Presiden Panji, tadi malam. Apakah ada hal seperti itu? Seorang karyawan laki-laki bertanya, dan semua orang memandangnya dengan gugup. Kenzi Harimurti tercengang dan berkata, benar, ada hal seperti itu, memangnya ada apa? Setelah mendengar ini, semua karyawan laki-laki memandangnya dengan takjub, dan butuh waktu lama sebelum seseorang berkata, sialan. Kenan Harimurti, kami meremehkanmu. Kami tahu kamu hebat, tapi aku benar-benar tidak menyangka ini. Tidak apa-apa bagimu untuk menentang manajer Kiba, tapi aku tidak berharap kamu menjadi begitu berani sehingga kamu bahkan memukuli Wakil Presiden Panji yang bermartabat. Jika kamu meminta siapapun, kami akan mematuhimu. Beberapa karyawan laki-laki mengangguk satu demi satu, semuanya menunjukkan mata memuja. Grace Ananta sedikit cemas, dan buru-buru mendorong karyawan laki-laki yang suka ikut campur ini pergi, dan berkata dengan marah, pergi, kalian semua pergi. Grace Ananta memandang Kenzi Harimurti lagi, dan berkata dengan cemas, Kak Harimurti, mengapa kamu begitu impulsif? Direktur Nika dan Wakil Presiden Panji memiliki konflik. Itu di antara mereka berdua, kenapa kamu ikut bersenang-senang? Sekarang, kamu berani melawan Wakil Presiden Panji, 100% tidak ada yang bisa melindungimu, kamu sudah mati. Begitu Grace Ananta selesai berbicara, terdengar tawa keras dari samping, dan semua orang menoleh untuk melihat, Kiba William, manajer departemen penjualan, dengan perut buncit dan wajah bangga, datang ke Kenzi Harimurti. Hei, kamu bocah. Wakil Presiden Panji memiliki nama panggilan bernama Panji Bad Boy. Jika kamu berani menggigitnya, aku akan melihat bagaimana kamu mati. Kiba William sombong, seolah-olah dia telah melihat orang bodoh itu berakhir. Aku tidak suka mendengarkanmu, pergilah. Kenzi Harimurti tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal, dia mengangkat kakinya, menendang Kiba William jauh-jauh, menjatuhkan beberapa kursi dengan keras. Kiba William sangat marah sehingga dia mengutuk, begitu dia bangun, dia menunjuk ke arahnya dengan marah dan berkata, kamu, berani memukulku. Kenzi Harimurti berkata dengan mencibir, apakah kamu ingin aku memberimu pukulan lagi? Dia berdiri dari kursi dengan suara mendesing, dan Kiba William segera lari ketakutan seperti kelinci yang takut padanya. Apakah Anda bercanda? Orang ini bahkan berani melawan Panji Bad Boy, apalagi hanya Kiba William. Melihat bahwa Kenan Harimurti hanya bertindak santai, semua orang menakuti manajer Kiba seperti tikus. Mereka semua tertawa terbahak-bahak dan melirik Kiba William dengan mengejek. Bab 637. Aku ingin menjadi anjing setia untukmu. Pada hari ini, berita bahwa tim inspeksi personel dari markas besar Wakanda secara resmi menetap di Smile beredar luas di berbagai pabrik dan gedung perkantoran Smile. Di pagi hari, tim inspeksi mengadakan rapat pagi dengan semua manajemen puncak Smile. Pada sore hari, para manajer atau supervisor tingkat menengah itu mulai mengetahui berita, mencari berita, dan mencoba mencari masa depan yang lebih baik. Semua eksekutif tingkat tinggi dan bahkan tingkat menengah sedang mencari kesempatan untuk menghubungi tim inspeksi, tetapi John Baldwin, wakil direktur Departemen Personalia, berlari ke arah yang berlawanan dan datang ke kantor direktur pemasaran secara misterius, mencoba menemukan Kenzi diam-diam. Melihat direktur Nika tidak ada di kantor, John Baldwin menutup pintu, lalu dengan hati-hati duduk di sofa dengan setengah pantatnya, dan dengan hormat menemani Kenzi Harimurti. Ketua Harimurti, saya tidak tahu apakah Anda masih memiliki rokok. Saya membawakan Anda 2 batang rokok. John Baldwin mengeluarkan 2 batang rokok dalam kantong plastik dari tangannya dan meletakkannya di samping Kenzi sambil tersenyum. Kenzi Harimurti meliriknya, sama seperti terakhir kali, itu juga merupakan rokok mahal. Juga, di malam hari, Departemen Sumber Daya Manusia secara khusus mengadakan acara selamat datang untuk menyambut tim inspeksi di Aula Serbaguna. Saya harap Ketua Harimurti juga dapat berpartisipasi. Saat berbicara, John Baldwin mengeluarkan beberapa tiket ke acara, dan bersama dengan rokok, itu juga ditempatkan di samping Kenzi Harimurti. Kenzi Harimurti menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan ringan, jangan lakukan ini lain kali. Penghasilanmu tidak tinggi, dan rokok seharga puluhan ribu masih agak menakutkan.
Melihat ekspresinya seperti ini, Juan Baldwin tidak tahu apakah dia puas atau tidak puas. Dia berkata dengan hati-hati, ya, saya tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Tengzi Harimurti mengangguk dan mengambil secangkir teh. Juan Baldwin melambat dan berkata dengan santai, Ketua Harimurti, saya mendengar bahwa kali ini tim inspeksi akan menetap dan dalam 2 hari akan ada rapat untuk memutuskan penyesuaian personel kali ini. Saya ingin tahu apakah ini benar. Tengzi Harimurti menyesap teh dan berkata, seharusnya besok, paling lambat lusa. Penyesuaian personel dari anak perusahaan Smile akan diputuskan. Juan Baldwin ceria, dia menekan kegembiraannya dan berkata, kalau begitu Ketua Harimurti, saya datang menemui Anda untuk meminta izin Anda. Izinkan saya memberitahu Anda tentang situasi saya. Di Departemen Personalia selama 8 tahun, saya tidak muda lagi. Jika saya tidak bisa naik ke level yang lebih tinggi kali ini, saya kira saya akan menjadi wakil direktur seumur hidup saya. Dengan Ketua Harimurti, saya ingin meminta Ketua Harimurti menganggap situasi saya yang sebenarnya sebagai kuda tua, dan memberi saya kesempatan untuk meningkat, dan saya ingin membuat prestasi kerja yang lebih besar untuk anak perusahaan Ketua Harimurti dan Smile. Ketika mengatakan ini, artinya juga menjadi jelas. Juan Baldwin mengkhawatirkan Tengzi Harimurti, sang ketua, akan lupa bahwa ada orang sekecil Juan Baldwin yang ingin dipromosikan di perusahaan. Tengzi Harimurti juga mudah berbicara, dia tersenyum dan berkata, kamu tidak harus menahan diri, lebih baik terbuka dan mengatakan apa yang kamu pikirkan. Didorong, Juan Baldwin berkata dengan harapan, Tuan, saya telah bekerja di Departemen Sumber Daya Manusia begitu lama, dan saya sangat akrab dengan semua aspek sumber daya manusia di perusahaan. Jika Anda mempercayai kemampuan saya untuk bekerja, saya ingin menjadi Direktur Sumber Daya Manusia. Juan Baldwin awalnya adalah Wakil Direktur Departemen Sumber Daya Manusia. Direktur Sumber Daya setara dengan melewatkan 2 jabatan Direktur Departemen SDM dan Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, dan langsung dipromosikan ke 3 tingkat. Dari Wakil Direktur Departemen, melewati Direktur Departemen, Wakil Direktur SDM dan Direktur SDM. Tentu saja, di perusahaan kecil dengan jumlah karyawan yang sedikit, levelnya seringkali tidak terbagi secara halus. Terkadang direktur dan wakil direktur adalah satu orang, atau terkadang wakil direktur juga merupakan pengawas paruh waktu, atau lebih sederhananya, beberapa perusahaan memiliki tingkat direktur dan wakil direktur yang dihilangkan. Setelah Juan Baldwin mengatakan ini, Tengzi Harimurti mengerutkan kening dan tidak mengungkapkan pendapatnya untuk waktu yang lama, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan di sana. Ketika Juan Baldwin melihat ekspresinya, hatinya langsung tenggelam. Dilihat dari situasi ini, diperkirakan dia terlalu banyak membuka mulut. Juan Baldwin diam-diam menyesali bahwa dia masih terlalu kekanak-kanakan. Memang agak berlebihan meminta promosi 3 tingkat berturut-turut. Meskipun dia telah melakukan banyak pekerjaan untuk Ketua Harimurti selama ini, sebagai karyawan junior, dia tidak boleh membuka mulut kepada ketua hanya karena dia telah memberikan kontribusi kecil. Pendekatan seperti itu diduga mengambil pujian untuk penghargaan, yang seringkali membuat atasan tidak senang. Juan Baldwin diam-diam menyalahkan dirinya sendiri, dan hanya menamparkan wajahnya sendiri, lalu berkata dengan tulus dan ketakutan, Ketua Harimurti, saya linglung sejenak dan baru saja mengatakan sesuatu yang salah, tolong jangan tersinggung. Juan Baldwin menamparkan dirinya sendiri dengan tiba-tiba, tajam dan sangat keras, wajahnya sendiri memerah. Tengzi Harimurti menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah dia ketakutan dengan perilaku gilanya barusan. Yah, Direktur Juan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu berbicara begitu? Di mana aku mengatakan sesuatu yang salah? Juan Baldwin berkata dengan sangat menyesal, Ketua Harimurti, saya tahu dengan jelas, seharusnya saya tidak membuat permintaan yang berlebihan barusan. Alasan mengapa aku dengan terburu-buru melamar menjadi Direktur Sumber Daya Manusia terutama karena aku terlalu cemas, aku terlalu tua untuk mendaki lagi, jadi aku bingung untuk sementara dan ingin naik ke tempat yang tepat. Aku tahu bahwa angan-anganku barusan pasti membuatmu tidak bahagia. Aku menarik kembali apa yang aku katakan tadi, jadi aku tidak akan membuatmu kesulitan. Tengzi Harimurti menatapnya berkata, lalu apa maksudmu? Saya tidak punya niat lain. Saya hanya meminta Ketua Harimurti untuk menjaga saya dan membiarkan saya menjadi Direktur Departemen Personalia karena usia dan kerja keras saya. Saya puas dengan menyelesaikan pekerjaan penuh waktu di tingkat ini. Setelah mendengar ini, Tengzi Harimurti melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Hati Juan Baldwin tenggelam lagi. Tanpa diduga, Tengzi Harimurti berdiri dan berkata, selama periode waktu ini, Anda telah melakukan banyak hal untuk saya, baik kredit maupun kerja keras, ditambah faktor usia Anda, itu adalah perlakuan buruk bagi Anda jika hanya dipromosikan menjadi Direktur Departemen Personalia. Jika masalah ini keluar di masa depan, orang lain akan mengatakan bahwa saya,
ketua, picik, dan tidak akan mau menghargai kroni dan bawahan saya yang bekerja keras untuk saya. Juan Baldwin dengan cepat berdiri dan berkata, Ketua Harimurti, artinya. Tengzi Harimurti meletakkan tangannya di belakang, dan berkata dengan tenang, maksudku, pasti tidak cukup untuk mempromosikanmu menjadi supervisor yang sebesar biji wijen. Wakil Presiden kebetulan belajar di markas grup sepanjang waktu, dan setelah belajar, Wakil Presiden akan dipindahkan ke markas, jadi mengapa tidak membiarkan Anda mengambil alih posisi Wakil Presiden yang bertanggung jawab atas personalia dan administrasi anak perusahaan Smile? Juan Baldwin dengan galak berkata terkejut, apa, Wakil Presiden? Apa maksud Wakil Presiden SDM dan administrasi? Di perusahaan Smile ini dengan puluhan ribu karyawan, Wakil Presiden Sumber Daya Manusia dan Administrasi adalah yang ketiga dalam komando, faksi mapan dengan kekuatan nyata, cukup untuk mendominasi segala arah. Dan Direktur Sumber Daya Manusia yang semula diharapkannya hanyalah eksekutif senior di bawah Wakil Presiden. Dibandingkan dengan Wakil Presiden Sumber Daya Manusia dan Administrasi, otoritas dan perlakuannya jauh berbeda. Juan Baldwin tidak menyangka bahwa di usianya, akan ada hari di mana dia bisa dipromosikan menjadi wakil presiden dalam kehidupan ini, jadi dia mulai gemetar karena kegirangan. Tengzi Harimurti berkata, Tuan Juan, setelah penyesuaian personel ini, bebanmu, seekor kuda tua, akan semakin berat. Mata Juan Baldwin berangsur-angsur menjadi merah, dan dia berlutut di tanah, menangis dengan gembira, Ketua Harimurti panjang umur. Terima kasih telah merawat kuda tua ini. Aku, Juan Baldwin, bersumpah padamu mulai sekarang, aku akan menjadi bawahan setia Ketua Harimurti. Aku akan bekerja untukmu dalam hidup ini, dan sampai aku mati.